Halo semua, ketemu lagi dengan saya Diva di channel Belajar Nelur. Jadi di video kali ini saya akan membagikan mengenai formulasi ransum yang mudah dimengerti dan juga mudah diaplikasikan. Formulasi yang saya buat ini sangat teknis sekali ya, bisa diterapkan di seluruh peternakan, tidak hanya pada bebek petelur, namun juga misalkan pada ayam, pada sapi, babi dan lain-lainnya itu bisa diterapkan karena kita tinggal masukkan angka saja. Jadi tinggal masukkan angka berapa persen yang kita butuhkan dan juga kita sesuaikan dengan harga yang ada di lapangan. Jadi tidak semua harga di sini bisa kita jadikan patokan karena kan per daerah-daerah itu berbeda semua. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke formulasinya. Jadi kita akan mulai dari jenis pakan apa saja yang kita gunakan di peternakan. Nah, kalau saya sendiri itu untuk peternakan yang biasa digunakan itu adalah yang pertama pasti konsentrat. Ada dedak padi, dedak jagung, tepung ikan. Jadi ada beberapa yang menggunakan tepung ikan karena berprotein tinggi dan juga premix. Oke guys, jadi ini dia Excelnya. Yang pertama kita akan lihat dari jenis pakan. Yang paling umum itu digunakan atau diaplikasikan di lapangan itu pasti adalah konsentrat. Konsentrat biasanya itu adalah produk pabrikan dari pabrik-pabrik besar seperti Caron, Japa, Wonokoyo, ada juga New Hope. Konsentrat ini berbagai macam ya, jadi tergantung dengan jenis peternakan, fase peternakannya, fase ternaknya, apakah grower, finisher, layer, dan lain-lain. Setelah konsentrat itu ada dedak padi, itu biasa sekali digunakan dedak padi, menir, bekatul, itu sangat umum digunakan di masyarakat, dan juga setiap jenis-jenis turunan produk padi ini memiliki protein yang berbeda. Untuk dedak padi sendiri ini kisaran itu 10-12%. Nah gitu ya, jadi proteinnya ini menyesuaikan juga, begitupun juga energi metabolisme. Nah, kenapa dua komponen ini saja yang saya hitung? Jadi sebenarnya ada banyak sekali komponen ya. Yang pertama itu ya, biasanya adalah bahan kering. Setelah bahan kering itu ada abu, ada kadar air, ada protein kasar, ada kalsium, fosfor, apalagi ya, banyak pokoknya. Jika semua itu saya taruh, item itu saya taruh, tentu nanti kepala kita pusing ya, bisa meledak kita menghitungnya. Jadi yang terpenting itu adalah dua komponen ini, protein dan energi metabolisme. Yang lainnya bagaimana? Penting, tapi cukup yang kita hitung itu ini dua saja. Jadi protein dan energi metabolisme ini disesuaikan ya dengan keadaan di lapangan. Misalkan kita beli dedak padi itu protein segini, energi metabolisme ternyata lebih tinggi, kita tinggal ubah, pun juga dengan harga. Jadi kita untuk menghitung berapa persentase jenis pakan yang akan kita gunakan, tentu yang menjadi acuan pertama adalah protein. Jadi berapa protein kasar yang kita butuhkan untuk pakan ternak itu sendiri gitu. Nah, khususnya itu bebek petelur di ternak yang akan saya buat ini, itu minimal di umur layers, fase layer itu dia membutuhkan 16%. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya konsentrat dedak padi, dedak jagung dicampur itu bisa menjadi 16% kandungan protein kasarnya, dan juga energi metabolismenya itu yang minimal 2700, dan juga harga. Nah, jadi kita juga melihat apakah harganya ini terlalu tinggi sehingga harus ada yang kita kurangi, harus ada yang kita adjust, atau harganya terlalu rendah menurut kita sehingga kita bisa menambahkan sesuatu hal lagi. Kita langsung saja. Bagaimana kita bisa mendapatkan protein kasar 16%? Nah, kita mungkin asumsikan saja, misalnya kita masukkan dulu konsentratnya itu berapa? 40%. Nah, dengan kita memasukkan konsentrat 40% saja dari 100%, ini protein kasarnya sudah 14%. Nah, bagaimana dengan dedak padi? Kalau kita masukkan 40%, sudah 19%. Untuk dedak jagung berapa? 20%, 21%. Nah, jadi
dengan persentase konsentrat 40, dedak padi 40, dedak jagung 20%, sini sudah memenuhi 100%. Protein kasarnya kita dapat di 21%, energi metabolismenya yang memang pas-pasan banget ya, 2700 dan harga 5720. Bagaimana dengan penggunaan premix? Biasanya kita premix itu 1%. Nah, premix ini berfungsi untuk sebagai mineral tambahan. Contoh, premix itu ada yang kandungan kalsiumnya tinggi, ada kandungan niacin yang tinggi, lisin yang tinggi, sehingga ini penting sekali juga untuk pertumbuhan pertumbuhan ternak. Biasanya premix itu 1%. Nah, jadi kita dapat di harga 5.800. Yang jadi pertanyaan, apakah worth it, apakah bagus dengan formulasi seperti ini? Ya menurut saya ini bagus saja ya, bagus-bagus saja karena sudah memenuhi protein kasar dan juga energi metabolisme. Bagaimana jika kita ubah? Oke, kita akan ubah dedak padi mungkin 40, ini 20, konsentrat 20, dedak jagung 40. Nah, jadi kita dapat di proteinnya itu 16%. Ya, sesuai dengan minimal ya, protein dari bebek petelur 16%. Energi metabolisme yang lebih tinggi. Nah, jadi energi metabolisme ini penting sekali ya dalam produksi telur, karena bebek itu setiap hari dia bertelur sehingga memerlukan energi yang tinggi gitu. Jadi ini menjadi sebuah keuntungan, proteinnya minim pas, tapi energi metabolismenya sedikit naik. Nah, ini juga menjadi keuntungan ya untuk kita, dan juga harganya lebih rendah, ada di 5.500 lah. Oke, dari ini misalkan kita pakai formulasi ini, konsentrat 20, dedak padi 40, dedak jagung 40, dan premix 1%. Nah, ini lebih lagi 1% itu tidak apa-apa. Nah, bagaimana dengan kebutuhan pakan? Jadi kebutuhan pakan bebek petelur untuk jumlah 100 ekor. Jadi itu per ekor itu per hari itu membutuhkan 0,14 kilo sampai 0,15. Oke, kita akan hitung berapa kebutuhan pakan. Jadi kebutuhan pakan ya. Pertama bebek petelur. Anggap saja bebek petelur jumlah kita yang akan kita gunakan di peternakan adalah 100 ekor. Jadi berapa? Nah, segini. Untuk peternakan kapasitas 100 ekor bebek petelur itu membutuhkan pakan 14 kilo. Dalam artian 14 kilo dengan campuran ini. Nah, jadi 14 kilo, 20% dari 14 kilo itu konsentrat, 40% dari 14 kilo itu dedak padi, 40% dari 14 kilo dedak jagung, dan premix 1%. Biaya per harinya itu 76.000. Nah, lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Namun jika kita lihat dari produksi telur, let's say misalkan produksi telurnya 75%, di harga 1.800 ke 2.000 ini masih mendapatkan margin profit yang lumayan. Nah, biaya per minggu adalah segini, 536.000. Nah, jadi bayaran per bulan tinggal kalikan 4. Nah, jadi seperti ini juga bisa kita aplikasikan. Misalkan Bapak kita pengen menghitung kebutuhan sapi gitu, sapi pedaging, sapi Bali dengan FCR ataupun pakan hariannya itu kurang lebih 5% dari bobot atau enggak 3% dari bobot, misalkan 10 kilo. Kita tinggal kebutuhan, nanti semua akan terhitung sesuai dengan harga di sini gitu. Oke, jadi ini ya mengenai teknis menghitung persentase di bagian-bagian berapa yang kita butuhkan untuk mendapatkan harga seperti ini. Misalkan teman-teman ada pakai tepung ikan, silahkan ditulis, nanti kan tinggal adjust saja semuanya. Oke, jadi Excel yang tadi itu sangat teknikal sekali ya, jadi sangat teknis sekali untuk menghitung pakan yang dibutuhkan, sehingga kita bisa menghitung berapa pakan yang akan kita butuhkan, berapa biaya dari pakan itu, sehingga margin dari keuntungan, margin dari cost produksi bisa kita tentukan di awal. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat konten, dan juga like video ini jika memang kalian suka.
Dan kalau boleh berkenan, silahkan di-share ke teman-teman peternakan sehingga banyak yang bisa kita ajak berbagi, karena berbagi itu indah. Oke guys, sampai berjumpa di video selanjutnya.